Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini tentang memetik hikmah di balik musibah, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan tempat terbaik bagi korban saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bagi mereka yang wafat, semoga Allah terima amal ibadah mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan Allah tinggikan derajat mereka karena musibah yang menimpa mereka. Dan bagi mereka yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan Allah tinggikan pula derajat mereka atas kesabaran yang mereka miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pagi ini saya akan fokuskan pada dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama adalah ayat di dalam surat Rum, ayat 41. Ketika Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Yang disebabkan oleh apa? Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, dengan tujuan agar mereka kembali ke jalan yang benar. La'allahum yarji'un. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, seolah menjadi cermin yang Allah bentangkan di hadapan umat manusia. Ini bukan sekedar laporan tentang bencana, bahwasanya ada bencana di sini, ada bencana di sana. Ini menjadi cermin bagi seluruh umat manusia. Cermin atas apa yang telah mereka lakukan terhadap alam. Cermin terhadap perbuatan tangan mereka ketika mereka berbuat tanpa memikirkan akibat di balik perbuatan itu. Ketika mereka melakukan sesuatu tanpa mengindahkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan keimanan. Maka ayat ini juga sekaligus menjadi sebuah panggilan jiwa yang mendalam dan peringatan cinta. Peringatan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ketika Allah mengatakan la'allahum yarji'un, itu agar mereka kembali, itu panggilan cinta dari Allah. Agar manusia kembali kepada Allah, meninggalkan kerusakan-kerusakan yang telah mereka lakukan. Maka ketika kemudian bencana terjadi, ada banjir bandang, ada longsor, ada kekeringan, udara yang semakin buruk kualitasnya, ada terumbu karang yang rusak di lautan. Lalu ketika manusia bertanya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa bencana terjadi? Mengapa longsor di mana-mana? Mengapa banjir di mana-mana? Allah sudah berikan jawaban itu dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bahwasanya kerusakan itu adalah hasil jerih payah kita sendiri, adalah hasil perbuatan manusia itu sendiri.
Nah, ketika kita mencoba mengkaji kitab-kitab tafsir, zaharal fasad, kerusakan itu tidak hanya terkait dengan bencana alam saja, tapi di balik itu terdapat kerusakan hati manusia. Karena bencana yang terjadi di alam, kerusakan yang terjadi di alam dimulai dari kerusakan hati. Ketika hati tidak lagi dibaluri oleh keimanan, ketika hati tidak lagi memikirkan, tidak lagi peduli terhadap batasan-batasan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti Imam Tabari, seperti Sayyid Qutb sepakat bahwasanya makna al-fasad, kerusakan di sini jauh lebih luas daripada kerusakan fisik. Dalam At-Tabari dan Alusi, kerusakan awal yang muncul adalah kerusakan akidah dan moral. Zaharal fasad. Fasad di situ bukan hanya kerusakan fisik semata. Dimulai dari kerusakan akidah, dimulai dengan kerusakan moral ketika manusia berpaling dari tauhid. Ketika manusia tenggelam dalam kezaliman dan dosa, itulah kerusakan yang hakiki. Nah, kerusakan di darat, kerusakan di laut, baik itu berupa pacaklik, berupa wabah, kekacauan, bencana di mana-mana, itu hanyalah konsekuensi. Konsekuensi nyata yang dimunculkan Allah di alam sebagai cermin dari kerusakan yang lebih dahulu hadir di dalam hati manusia. Lalu dalam fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb beliau mengatakan kita sebagai khalifah telah melanggar amanah kita terhadap alam. Karena Allah sudah memberikan amanah untuk menjaga alam ini kepada manusia. Sebagai khalifah yang mengelola, yang merawat dan menjaga alam ini. Namun ketika kita kemudian tidak menunaikan amanah itu dengan baik, maka bencana itu kemudian terjadi. Sehingga ayat ini sekaligus menjadi teguran, Pak. Teguran dari Allah atas keserakahan manusia yang merusak fitrah. Baik itu merusak fitrah manusia maupun juga merusak fitrah alam semesta ini. Kita tumpahkan limbah, kita menebang tanpa henti, tidak memikirkan akibat dari penebangan-penebangan itu. Pohon-pohon yang usianya ratusan tahun, Pak, yang mungkin diameternya itu sudah berapa meter lebar, yang harusnya dia menahan air itu, kemudian ketika itu ditebang puluhan hektar, ribuan hektar, maka ekosistem menjadi hancur. Dan saat itulah kemudian alam memberikan tanda itu. Alam seolah membalas, Pak, seolah membalas kelakuan manusia yang sudah merusak alam itu sendiri. Sehingga kerusakan alam itu menjadi refleksi dari hati yang telah rusak oleh hawa nafsu. Karena tidak mungkin, Pak, manusia tega membabat semua itu jika tidak ada hawa nafsu yang mendorong di balik itu. Hawa nafsu keserakahan atas harta. Dan kemudian kita lupa bumi ini amanah. Bukan hak milik mutlak yang bisa kita perlakukan semena-mena, yang bisa kita perlakukan sesuka hati kita. Amanah dari Allah untuk dikelola, untuk dirawat, agar kemudian kehidupan manusia bisa hidup dengan baik di atas muka bumi ini. Maka itu semua itu tadi terjadi ketika hati kosong. Kosong dari keimanan. Dan ketika hati kosong dari keimanan, maka hukum Allah akan diabaikan. Tidak ada lagi, artinya memang sudah tidak memikirkan hukum-hukum Allah, Pak. Sudah masa bodoh. Yang penting adalah keuntungan, laba yang besar yang dapat mereka raup dari semua penebangan-penebangan itu. Nah, maka ketika Allah mengatakan bima kasabat aydin nas, atas perbuatan tangan manusia, ini adalah satu hal yang tidak terbantahkan. Bahkan kita yang tidak ikut-ikutan, ketika mendengar ayat ini, kita akan mengakui benar ya Allah atas perbuatan tangan manusia. Semua berita yang beredar belakangan ini semuanya seolah juga turut membuktikan, turut menunjukkan bahwasanya ayat ini benar adanya. Bima kasabat aydin nas, saya ulangi. Karena perbuatan tangan
manusia. Artinya frasa ini, kalimat ini mengandung sebuah kebenaran yang menusuk bagi kita semua. Bahwasanya tangan manusia, keserakahan manusia menjadi penyebab dari terjadinya bencana. Maka setiap pohon yang ditebang secara zalim, setiap keadilan yang terinjak baik di negeri ini maupun di dunia secara umum, lalu setiap harta yang dirampas, setiap tetes racun yang dibuang ke laut, semua itu menyumbang pada kerusakan total yang kita saksikan pada hari ini. Namun kita lihat Allah mengatakan liyudhiqahum, agar Allah membuat mereka merasakan, agar manusia merasakan, ini loh akibat dari perbuatan kalian. Maka di sini Allah memberikan kesempatan, Pak. Maka tadi dikatakan sebagai sebuah pesan cinta dari Allah. Puncak keindahan dan kasih sayang ayat ini terletak pada kalimat terakhir, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Lalu apa tujuannya? Agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka sadar, ya Allah, ternyata selama ini kita benar-benar salah. Setelah melihat semua akibat dari perbuatan itu. Maka, dan perhatikan juga, Pak, di dalam ayat ini Allah mengatakan ba'dalladzi amilu, sebagian saja, sebagian dari akibat perbuatan kita. Karena jika Allah menimpakan seluruh balasan dari dosa yang kita lakukan, maka tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa bertahan di atas muka bumi ini. Maka Allah ba'dalladzi amilu, kata Allah. Dan salah satu bentuk rahmat Allah, Pak, ya, kepada umat ini, kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah sudah memberikan garansi kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Bahwasanya Allah tidak akan memusnahkan umat ini sebagaimana Allah memusnahkan umat-umat sebelumnya. Kita tahu pada umat-umat terdahulu Allah pernah memusnahkan satu umat sekaligus, Pak. Allah musnahkan umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut, habis dalam satu malam, sekejap mata. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah sudah janjikan garansi kepada Nabi Muhammad, Allah tidak akan hapuskan umat ini karena dosa-dosa mereka sebagaimana Allah menghapuskan umat-umat lain. Maka selalu ada peringatan-peringatan dari Allah. Salah satunya ini, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka kembali setelah melihat akibat dari perbuatan mereka. Maka bencana, lalu penderitaan, kesedihan yang kita rasakan akibat bencana, lalu kesulitan hidup yang muncul sesudahnya, lalu kegelisahan batin yang terjadi, semua itu adalah terapi ilahi yang penuh kasih, yang penuh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa sakit itu dihadirkan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menghilangkan harapan, tapi untuk pertama menggugah kesadaran kita, agar kita tersentak, kita terbangun, tersadar dari kelalaian kita selama ini. Lalu yang kedua, untuk menumbuhkan kerendahan hati. Apa itu? Bahwasanya agar kita sadar bahwasanya pada akhirnya kita ini adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat-sangat lemah. Dan bahwasanya kita sangat bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika alam, ya, menurunkan bencananya, ketika alam seolah mengamuk gitu, Pak, saat itu manusia sadar semua yang kita sombongkan sebelumnya, semua yang kita banggakan tidak ada artinya. Semua kekuatan fisik ketika berhadapan dengan alam tidak ada artinya, Pak. Semua kekayaan, segala hal, semua harta itu, betapa Allah sangat mudah bagi Allah. Harta yang dikumpulkan mungkin puluhan tahun, Pak, tersapu hanya dalam beberapa detik saja, ya, oleh banjir, oleh longsor dan sebagainya. Artinya untuk mengembalikan manusia kepada kesadaran bahwasanya manusia itu memang lemah, bahwasanya kita sangat-sangat bergantung kepada kekuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekaligus memanggil kita untuk bertaubat.
agar kita segera kembali la'allahum yarji'un kepada fitrah kita sebagai seorang hamba, kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya kembali kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu menunaikan amanah sebagai khalifah itu sebagai pelindung, sebagai pengelola, sebagai perawat, bukan perusak bagi alam semesta. Nah, itu tadi ayat pertama ketika Allah berbicara tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini, yang banyak diantaranya terjadi akibat dari perbuatan tangan manusia. Sekarang mari kita melihat ujian sebagai sunnatullah. Ayat kedua yang akan kita bahas, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin. Dan kami pasti, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa atau kematian dan buah-buahan. Lalu sampaikanlah hai Muhammad kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah penegasan dari Allah. Penegasan apa? Bahwasanya ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang beriman. Dan tujuan dari ujian ini apa? Untuk mengukur keimanan, untuk meningkatkan derajat dan menghapuskan dosa. Maka ketika Allah mengatakan walanabluwannakum, bagi mereka yang belajar bahasa Arab, jadi dalam bahasa Arab kata-kata lanabluwannakum ini mengandung dua alat penegas. Apa itu? Lam dan nun taukid. Lam yang di awal walanabluwannakum, lam itu, dan nun taukid, nun yang tasydid di sebelum kum itu. Artinya dengan dua penegasan ini Allah SWT mengatakan, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Artinya apa? Artinya ujian adalah sebuah kepastian dalam hidup. Tidak mungkin, artinya jangan pernah kita berpikir mengharapkan hidup tanpa ujian. Karena ujian adalah sebuah keniscayaan, ujian adalah sebuah kepastian, merupakan bagian dari sunnatullah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan 5 bentuk ujian yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Dan semua ujian itu dimulai dengan bisyai'in. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit saja. Sebuah isyarat bahwasanya ujian yang diberikan Allah itu masih dalam batas kemampuan manusia dan tidak melampaui apa-apa yang tidak bisa ditanggung oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi hampir sama, Pak. Tadi Allah mengatakan ba'dal ladzi amilu. Allah buat mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan di sini Allah mengatakan bisyai'in. Luar biasa. Bahkan di dalam dua kata ini, Pak, ba'do dan bisyai'in ini, kita bisa melihat rahmat Allah yang begitu besar di sana. Ketika Allah menimpakan ujian, Allah hanya memberikan sedikit saja. Karena Allah tahu manusia ini lemah. Sehingga andaikan ujian itu diberikan tanpa kata-kata bisyai'in itu, Pak, kita nggak akan kuat menanggungnya. Begitu juga, ya, sebagai contoh lain, Pak, ketika misalnya nanti di surat An-Naba, ketika Allah berbicara tentang azab neraka, ya, di dalam surat An-Naba itu, ketika setelah rangkaian azab-azab neraka itu Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, sebagai balasannya setimpal. Ya, di neraka nanti itu balasannya setimpal. Tapi ketika Allah berbicara tentang kenikmatan surga, Allah mengatakan jazaa'an mir rabbika ata'an hisab. Bahwasanya balasan, ganjaran, pahala yang diberikan Allah di surga itu ata'an hisab. Bukan balasan yang setimpal, tapi melebihi apa yang setimpal. Kalau di neraka diberikan setimpal, artinya tidak melebih-lebihkan azab. Tapi surga
Allah berikan kelimpahan yang melebihi semua amal yang pernah kita lakukan. Nah, di sini Allah mengatakan bisyai'in minal khauf. Nah, 5 itu tadi apa? Pertama al-khauf, rasa takut. Takut akan musuh. Takut akan ancaman keamanan atau takut akan masa depan. Ini menjadi bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah misalnya kalau saat ini negeri kita aman, Pak. Kita tidak merasakan rasa takut akan diserang oleh musuh. Tidak ada rasa takut dalam hati kita pada hari ini jika satu waktu kemudian tiba-tiba ada bom yang datang, misalnya sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Namun mungkin ada rasa-rasa takut yang lain, takut akan masa depan atau hal-hal yang lain dalam hidup ini. Lalu yang kedua al-ju', kelaparan. Ini mencerminkan kesulitan ekonomi, kekurangan bahan makanan atau kemiskinan. Dan ini bagian dari hal-hal yang memenuhi pikiran manusia. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya kehilangan harta benda, entah itu melalui kerugian dalam berniaga, entah itu melalui bencana atau karena kesulitan mencari nafkah. Jadi al-ju'. Jadi kalau kita melihat bencana yang terjadi saat ini, Pak, yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, maka ada al-ju' di sana. Ada naqsim minal amwal, ketika hampir seluruh harta benda itu hilang. Jadi kalau ayat ini adalah ayat umum tentang ujian, maka ayat yang tadi itu adalah ayat khusus yang berbicara tentang bencana yang menimpa manusia, dan itu merupakan bagian dari ujian ini. Lalu wal anfus, kekurangan jiwa atau ujian berupa kematian yang menimpa orang-orang yang kita sayangi, yang menimpa orang-orang terdekat kita, seperti keluarga atau sahabat, atau gugurnya pejuang-pejuang di medan jihad, atau guru-guru kita dan siapapun itu. Lalu wathamarat, apa itu? Kekurangan buah-buahan, kekurangan hasil panen. Artinya bisa diartikan secara harfiah, gagal panenkah, atau kekurangan hasil bumi, maupun secara majazi, secara kiasan, apa? Sebagai kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam mencapai cita-cita, atau kegagalan dalam pekerjaan. Nah, keindahan itu ada di dalam penutup ayat ini, Pak. Ketika Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya seluruh ujian, 5 bentuk ujian tadi itu akan menimpa seluruh umat manusia. Semua orang akan dapat ujiannya masing-masing. Allah memberikan setiap manusia ujian sesuai kadarnya masing-masing. Ujian yang Allah berikan kepada saya akan berbeda dengan ujian yang Allah berikan kepada bapak ibu semua. Tapi setiap orang pasti akan dapat menerima ujiannya. Maka orang-orang yang selamat, orang-orang yang berhasil dan lulus dalam ujian itu, Allah kata wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Kabar gembira kepada mereka yang memiliki sikap istimewa ketika ditimpa musibah. Jadi meskipun kita semua mendapatkan ujian, akan tetapi hasil atau respon kita terhadap ujian itu pasti akan berbeda-beda. Respon setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat keimanan, sesuai dengan tingkat keyakinannya kepada Allah, sesuai dengan tingkat husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sabar seperti apa yang Allah berikan kabar gembira? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini, Pak, luar biasa sebenarnya. Selama ini kita hanya membatasi kalimat ini pada orang meninggal saja. Kita hanya mengucapkan ini ketika ada orang meninggal saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini ada, pertama, dia menunjukkan pondasi tauhid yang luar biasa. Istirja
bisa dibagi menjadi dua bagian dengan makna tauhid yang sangat kuat. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengakuan yang mutlak. Ya, pengakuan yang mutlak bahwasanya segala sesuatu yang ada pada diri kita, entah itu jiwa kita, raga kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, kesehatan kita, semua yang kita miliki bukanlah milik kita secara hakiki, melainkan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi. Nah, jika kita memiliki kesadaran ini, Pak, maka dampaknya adalah dia akan meredam rasa kehilangan yang kita rasakan. Kenapa? Karena seorang pemilik berhak mengambil kapan saja miliknya. Kalau kita menyadari bahwasanya semua harta kita, anak-anak kita, istri kita adalah milik Allah, lalu ketika Allah mengambil itu semua kembali, maka itu akan meredam kesedihan yang kita rasakan. Karena kita sadar, inna lillah, memang semuanya milik Allah. Kenapa saya harus marah-marah ketika ada orang mengambil titipannya kepada saya? Sama, artinya kalau kita sederhanakan contohnya, Pak. Ya, kalau saya sederhanakan contohnya, saya bawa laptop misalnya, kemudian saya mau ke toilet, misalnya saya bilang, saya kemudian titip laptop ini kepada Pak Makhwaji misalnya. Ketika saya kembali dari toilet, saya mau pulang, saya ambil kembali laptop, kan nggak mungkin beliau kemudian marah-marah, nggak mungkin marah-marah, nggak mungkin sedih. Kenapa? Karena memang itu milik saya. Beliau hanya dititipi. Nah, ini yang seringkali luput dari kesadaran kita. Makanya diajarkan oleh Allah inna lillah, dan kalimat ini kan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Artinya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung mengajarkan. Artinya jika Allah yang mengajarkan langsung kalimat ini, berarti kalimat ini adalah kalimat yang dahsyat, bukan kalimat yang biasa-biasa saja, yang seharusnya efeknya mendalam di dalam diri orang-orang yang beriman. Maka jika seorang hamba menyadari bahwasanya yang diambil adalah milik dari pemilik sejati, maka segala keluh kesah dan segala ratapan akan sirna, atau paling tidak akan berlama-lama. Ya. Berganti kemudian dengan penerimaan, dengan kesadaran, benar, ya Allah, kami semua milikmu. Lalu wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Ini lagi-lagi ada pengakuan akan kepastian hari kebangkitan dan akhirat. Artinya secara kita sadari atau tidak, kita sadari atau tidak, ketika mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ada pengakuan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Menunjukkan keimanan kita bahwasanya kita milik Allah, dan bahwasanya hari akhir itu adalah pasti. Kenapa? Inna ilaihi raji'un, bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kesadaran kita akan hal ini tinggi, dampaknya adalah musibah menjadi terasa kecil. Kenapa? Karena ketika seseorang kehilangan harta, dia akan tahu bahwa dia akan kembali kepada Rabb yang Maha Kaya. Dia punya Tuhan yang Maha Kaya. Jika Allah bisa mengambil semuanya dalam sekejap, Allah juga Maha Kuasa untuk mengganti semua itu dengan yang lebih baik. Jika ia kehilangan orang yang dia cintai, dia yakin nanti akan ada pertemuan yang indah di tempat yang terindah di surganya Allah. Maka dia akan sampai kepada kesadaran bahwasanya musibah yang ada di dunia adalah ujian sementara, sedangkan tujuan akhir adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis, Pak, digambarkan, dihadirkan seorang ahli surga yang hidupnya ketika di dunia itu paling sengsara. Ya. Ada orang yang
ahli surga di akhirat, yang ketika di dunia dia adalah orang yang paling sengsara. Namun setelah dimasukkan ke dalam surga sehari saja Pak, baru dimasukkan ke dalam surga lalu ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan dan kesengsaraan di dunia? Dia katakan, tidak ya Allah. Karena sesaat saja dia surga, itu sudah menghapus semua rasa sengsara, rasa lelah yang pernah dia dapatkan di dunia. Lalu dihadirkan ahli neraka yang ketika di dunia dia adalah orang yang paling enak hidupnya. Ketika dimasukkan ke dalam neraka lalu ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan saat di dunia? Dia katakan, tidak pernah ya Allah. Karena kesengsaraan yang dia rasakan di neraka, meskipun baru sebentar, itu seolah menghapus semua memori kesenangan dan kebahagiaan yang pernah dia rasakan di dunia. Maka ketika seorang mukmin meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwasanya Allah sudah menyiapkan tempat terbaik bagi orang-orang yang beriman di sana, itu juga akan meringankan semua kesedihan yang dia rasakan di dunia. Lalu dahsyatnya kalimat istirja ini, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Allah janjikan 3 hadiah yang luar biasa. Allah janjikan 3 balasan yang sempurna bagi orang-orang yang sabar, yang mengucapkan istirja dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan terhadap kalimat istirja ini. Apa itu? Mereka itulah yang memperoleh keberkahan yang sempurna, rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, salawatun min rabbihim, keberkahan yang sempurna dari Allah, pujian dari Allah, penghormatan dari Allah, pahala yang tidak terhingga dari Allah. Lalu warahmah, kasih sayang Allah, sehingga musibah itu menjadi ringan dan mendatangkan ketenangan bagi dia. Lalu wa ulaika humul muhtadun, Allah tutup ayat itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah untuk bersabar, untuk beramal soleh, dan keluar dari musibah dengan selamat, baik agamanya maupun jiwanya. Makanya ketika Allah mau ulaika alaihim salawat, pujian, penghormatan dari Allah, karena memang orang-orang yang sabar ini Pak, pahalanya itu tidak terbatas, tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu nanti akan disempurnakan balasan mereka, disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya untuk pahala sabar ini hampir mirip dengan pahala puasa. Untuk pahala sabar Allah tidak mengatakan, tidak memberikan jumlah tertentu seperti amal-amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain misalnya dikali 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batasan, tak terhingga. Lalu dari kalimat istirja ini Rasulullah SAW mengaitkannya dengan jaminan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, istirja ini seringkali diikuti dengan doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ketika Rasulullah bersabda, apabila seseorang ditimpa musibah apapun Pak, musibah yang menimpa kita, entah itu kehilangan motor, entah itu rumah runtuh, entah itu kehilangan pasangan, kehilangan dan seterusnya, apapun bentuk musibah, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Maka barang siapa yang baca ini, kata Rasulullah, Allah akan memberinya pahala dalam musibah yang menimpanya
dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik. Ya. Nah, doa ini keteladanan dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika beliau ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah, lalu beliau membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan membaca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Namun di dalam hati dia bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena baginya suaminya Abu Salamah orang yang paling baik. Rasanya tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Sehingga, namun dia di sisi lain beliau meyakini akan kebenaran hadis ini. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ternyata Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah SAW, manusia terbaik di dunia dan di akhirat. Artinya, dan tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Lalu poin berikutnya dari kedahsyatnya kalimat istirja ini, dia akan mengunci pintu keputusasaan. Artinya ia memotong segala jalur keputusasaan dan keluhan yang berlebihan pada saat musibah itu pertama kali datang. Karena dengan mengucapkan kalimat ini, Pak, seorang hamba akan segera mengingat bahwasanya segala sumber kekuatan, bahwasanya sumber pertolongan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan mengalihkan fokusnya dari fokus memikirkan kehilangan materi duniawi, dia mengalihkan itu kepada pahala yang akan dia dapatkan, ganjaran ukhrawi, ganjaran akhirat ketika dia bersabar dan menerima itu dengan penuh keridhaan. Maka istirja ini bukan sekedar ungkapan bela sungkawa, bukan sekedar ucapan yang kita ucapkan ketika mendengar wafatnya seseorang, namun dia adalah obat rohani, obat bagi setiap musibah yang kita hadapi, dan efeknya itu langsung menenangkan jiwa dan mengokohkan akidah seorang mukmin. Jadi nggak harus hanya setiap ketika mendengar orang wafat, Pak. Ketika motor hilang, ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu berdoa, ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini, pahala atas kesabaran kita, wa akhluf li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik ya Allah. Saya pernah punya teman, Pak, di Bandung. Beliau itu karena baiknya, ada orang minjem duit, dia sedang tidak megang uang cash, dia berikan PPKB motor untuk digadaikan oleh orang itu. Dan ujungnya kita tahu, Pak, orang itu nggak bayar. Akhirnya motornya ditarik. Ya, dia ikhlas saja, sabar saja. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berikan pahala atas musibah saya dan ganti dengan yang lebih baik. Dan tidak lama ada orang, Pak, ketika mengetahui cerita dia, ada orang kemudian ngasih motor yang dengan motor yang lebih baik daripada motor yang ditarik oleh itu. Artinya ini janji Allah, janji yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka, oke. Nah, sekarang kita sampai pada poin bagaimana memetik hikmah dan bagaimana sikap seorang muslim ketika ditimpa musibah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah di balik musibah yang pertama adalah ada tazkiyatun nafs, ada pembersihan jiwa. Karena musibah akan membersihkan hati dari sikap sombong dan riya. Kembali kepada hal yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika manusia ditimpa musibah, ketika manusia berhadapan langsung dengan alam, dia sadar kemudian akan kelemahannya. Ketika dia sadar akan kelemahannya, itu akan mengikis sikap sombong, sifat sombong dan riya yang ada dalam hatinya. Lalu yang kedua, tarqiyatud darajat. Musibah akan mengangkat derajat seorang mukmin
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada derajat-derajat di akhirat yang tidak bisa dicapai. Tidak bisa dicapai dengan amal-amal yang lain. Dia hanya bisa dicapai dengan kesabaran yang luar biasa saat menghadapi ujian yang juga dahsyat. Maka di akhirat nanti Pak, ketika para ahli sholat, ahli sedekah, ahli ibadah-ibadah yang lain melihat, menyaksikan betapa dahsyat balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sabar, betapa tinggi derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, mereka mendongak ke atas melihat, lalu mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia dan beri kami ujian sebagaimana ujian yang mereka dapatkan, agar kami bersabar, agar kami juga kemudian mendapatkan derajat seperti mereka. Kembalikan kami kepada dunia. Bahkan mereka katakan, kami rela dipotong-potong, potong-potong jasad kami, potong-potong tubuh kami, dan kami akan bersabar. Kenapa? Karena ketika melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Jadi meningkatkan derajat, meninggikan derajat orang yang beriman ketika mereka mampu bersabar. Lalu poin berikutnya, musibah, bencana menjadi tadzkirah, pengingat bagi manusia akan kefanaan dunia dan hakikat akhirat, bahwasanya yang kekal itu hanyalah akhirat. Lalu poin berikutnya, ketika ditimpa bencana, diharapkan manusia kembali kepada Allah. Di ayat yang pertama tadi, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Karena ketika musibah terjadi, Pak, itu betul-betul memaksa seorang hamba untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Al-Qayyum. Betul-betul saat itu mereka mengatakan, merasa tidak punya kekuatan apa-apa, meruntuhkan semua bentuk kesombongan. Tidak ada lagi kesombongan yang tersisa di dalam hati manusia saat mereka menyadari betul-betul lemah di hadapan kekuatan alam. Lalu bagaimana sikap seorang muslim saat menghadapi bencana? Pertama, ikhlas menerima takdir. Karena ikhlas nggak ikhlas, semuanya sudah terjadi. Ikhlas nggak ikhlas, semuanya sudah hilang. Maka pilihan kita hanya ikhlas saja, hanya bersabar dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridho ini, keridhaan itu level berikutnya dari kesabaran. Sabar adalah ketika kita tidak berkeluh kesah, ketika kita mampu menahan diri untuk tidak marah-marah kepada takdir, menahan diri, menerima apa yang terjadi. Sedangkan ridho itu adalah keikhlasan dan sudah merelakan semuanya. Tidak ada lagi rasa sakit dalam hati. Karena ketika kita bersabar, seringkali masih ada rasa sakit itu dalam hati. Ikhlas menerima takdir, meyakini bahwasanya musibah adalah ketetapan Allah yang tidak mungkin dihindari. Lalu membaca istirja' tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan memahami maknanya dan mendalami maknanya. Lalu berusaha dan berdoa. Karena bersabar bukan berarti kita diam, tidak melakukan apa-apa. Bersabar tapi tetap wajib berusaha maksimal, berikhtiar untuk keluar dari musibah, untuk kembali kepada ritme kehidupan kita yang sebelumnya. Lalu menunjukkan kepedulian, menunjukkan solidaritas sosial, tolong menolong pada korban musibah lain, karena ini merupakan bentuk atau ciri dari ukhuwah Islamiyah. Lalu poin yang tidak kalah penting, husnuzan billah, husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah. Jangan pernah, sebagai orang yang beriman, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah, karena itu akan menjadi, kalau peribahasanya, sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kena bencana ditambah bencana lain yang tidak kalah dahsyatnya. Apa itu bencana lain? Ketika kita suuzon kepada Allah, ketika kita berburuk sangka kepada Allah.
Maka apapun yang kita hadapi, apapun musibah, bencana, ujian, cobaan yang kita hadapi, tetap husnuzon pada Allah. Berbaik sangka kepada Allah bahwasanya apapun yang kita alami merupakan bagian dari ketetapan Allah, dan jika kita bersabar maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Allah pasti akan memberikan ganjaran terbaik atas kesabaran kita dalam menghadapi cobaan dan musibah itu. Lalu kita mencoba melihat keutamaan dari musibah. Apa itu? Fokus pada fungsi musibah sebagai penghapus dosa dan pengangkat derajat. Karena Rasulullah mengatakan tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, bahkan musibah terkecil seperti tertusuk duri sekalipun, melainkan akan Allah hapuskan dosa darinya dan Allah angkat derajatnya. Artinya jika hal-hal kecil itu saja menghapuskan dosa, mengangkat derajat, apalagi jika musibah yang kita hadapi adalah musibah yang cukup besar. Artinya kita fokus pada hal itu daripada tenggelam dalam kesedihan dan memikirkan harta benda yang sudah hilang, hanyut terbawa oleh musibah. Karena semakin berat musibah yang menimpa orang yang beriman, maka semakin besar pula pahala dan pembersihan dosa yang akan dia dapatkan. Lalu membandingkan dengan musibah yang lebih berat. Ya. Lihatlah orang-orang yang ditimpa musibah yang jauh lebih besar dari kita. Kalau kita kehilangan motor, ya lihat, oh si fulan kemarin kehilangan mobil, santai aja. Ketika kita lihat ketika musibah itu menimpa dunia, Bang, maka kita bersyukur kepada Allah bahwasanya musibah itu tidak menimpa agama kita. Karena musibah yang menimpa agama jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia. Musibah yang menimpa dunia mungkin hanya kesedihan kita hanya terbatas di dunia saja. Bahkan setelah itu kita masih bisa berusaha untuk mencari dan mendapatkan kembali gantinya. Tapi jika musibah menimpa agama kita dan kita tidak kuat di situ sehingga kita kehilangan agama kita, maka kerugian kita tidak hanya di dunia, tapi kerugian kita juga akan sampai pada akhirat. Jadi selama musibah itu tidak menimpa agama, tetap bersyukur kepada Allah dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan berbaliknya kesejahteraan darimu, dan dari datangnya hukuman atau azab yang mendadak. Min fujaati niqmatika, kita berlindung dari azab, cobaan, bencana yang datangnya mendadak. Wa min jami'i sakhatika, ini lebih umum, aku berlindung kepadamu dari segala hal, semua hal yang dapat mendatangkan kemurkaan. Artinya ketika kita berdoa seperti ini, sekaligus kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Ada sesi itu kah? Kalau ada pertanyaan atau tambahan? Waalaikumsalam. Pernah melihat video warga Palestina pada keluarganya semua mati, semua dibunuh. Dia malah mengucapkan terima kasih ya Allah karena keluarga saya semuanya telah di surga semua. Dia seperti itu. Dan kebanyakan malah kita kembalikannya. Ya. Sebab Islam kadang-kadang ucapan-ucapan ini sebagai berhisteris. Ya, Palestina Pak, dan terutama Gaza banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang muslim memahami, menghayati dan menyadari makna dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Mengajarkan kepada kita untuk tidak larut dalam musibah yang terjadi di dunia, tapi melihat balasan dari Allah yang ada di akhirat. Artinya ketika dia alhamdulillah, artinya apa?
dia fokus kepada ganjaran dari Allah. Dia yakin, dia husnuzon kepada Allah. Dia yakin bahwasanya semua korban dari keluarganya akan diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada pelajaran bagi kita bagaimana memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu husnuzon kepada Allah bahwasanya Allah pasti akan berikan tempat yang terbaik. Dan bagaimana untuk tidak tenggelam, tidak larut dalam kesedihan, tapi fokus pada apa yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Itu Pak. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita petik, dan mudah-mudahan ketika nanti satu waktu musibah itu menimpa kita, kita bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesadaran, sehingga kesedihan kita tidak berlarut-larut, karena kita yakin semuanya berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان